Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Uun Agung Prasetyo, di channel 1 Asa, masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan. Di video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam bahan kemasan. Nah, di video kali ini kita akan secara khusus membahas bahan kemasan yaitu plastik. Apa saja jenis-jenis kemasan plastik, terus bagaimana penggunaannya untuk produk-produk yang kita buat. Nah, untuk mengikuti pembahasan tentang bahan kemasan plastik ini, tonton sampai akhir ya video ini, dan jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Kenapa kami secara khusus membahas bahan kemasan jenis plastik? Karena bahan kemasan jenis plastik ini paling banyak sering digunakan oleh pelaku UMKM yang kami dampingi di Desapreneur. Hampir di setiap desa pasti kita temui pelaku UKM yang menggunakan plastik sebagai kemasannya. Tentu saja kita membahas dari segi keamanan pangannya ya teman-teman ya. Bukan dari segi bagaimana plastik ini juga berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi plastik-plastik ini kan ada berbagai macam kodenya ya teman-teman ya. Nah, nanti setiap produk atau setiap bahan makanan itu harus disesuaikan dengan kode plastik tersebut. Kita mulai dari kode yang pertama atau plastik jenis PETE, polyethylene terephthalate atau kode 1. Nah, kode 1 ini paling banyak kita jumpai atau kita temukan di kemasan plastik yang ada di pasaran. Jenis plastik ini biasanya digunakan untuk kantong plastik, cup gelas, atau untuk botol minuman yang transparan atau yang tipis ya teman-teman ya. Nah, penggunaan plastik ini hanya boleh sekali saja digunakan. Jadi perlu diingat dan perlu disampaikan ke konsumennya juga ya, kalau plastik ini hanya sekali saja digunakan. Setelah produknya habis harus dibuang atau didaur ulang. Jenis plastik yang kedua adalah jenis HDPE atau High Density Polyethylene atau kode 2. HDPE merupakan jenis plastik yang biasanya sering dijumpai di berbagai jenis botol. Misalnya botol deterjen, botol sampo, dan juga botol-botol yang lainnya. Jenis plastik ini merupakan jenis yang paling aman untuk didaur ulang kembali ya teman-teman ya. Plastik HDPE ini dalam penggunaan untuk produk non-pangan bisa digunakan berkali-kali. Tetapi kalau untuk produk pangan hanya boleh digunakan sekali atau tidak direkomendasikan untuk produk pangan atau makanan. Jenis plastik yang ketiga adalah PVC atau polyvinyl klorida. Nah, jenis PVC ini sama sekali tidak direkomendasikan untuk produk makanan ya. Plastik PVC ini banyak kita jumpai di plastik-plastik yang digunakan untuk bahan bangunan, misal di peralon atau di selang. Jenis plastik yang keempat adalah LDPE atau Low Density Polyethylene atau kode 4. LDPE ini banyak digunakan di kantong-kantong plastik yang bening untuk pembungkus pakaian atau pembungkus kalau kita laundry. Nah, itu biasanya menggunakan plastik-plastik bening seperti itu. Itu adalah jenis LDPE. Nah, jenis plastik LDPE ini juga tidak direkomendasikan untuk produk makanan. Jenis plastik yang kelima adalah kode PP polypropylene atau kode angkanya adalah kode 5. Plastik PP bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap panas. Nah, jadi kalau produknya teman-teman harus dihangatkan sebelum dikonsumsi, jenis plastik PP ini sangat cocok. Jenis plastik yang keenam, kode PS atau polyester atau kode 6, ini lebih dikenal di masyarakat umum adalah styrofoam. Nah, styrofoam kita tahu ya, ini ternyata tidak standar keamanan pangan atau tidak direkomendasikan untuk membungkus produk pangan. Styrofoam itu contohnya yang sering digunakan untuk nasi box ya, yang plastiknya seperti busa atau seperti gabus. Nah, itu adalah jenis PS atau polystyrene atau kode 6. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Jadi, kalau teman-teman masih menggunakan ini, sebaiknya diganti dengan plastik yang lainnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kode 7 atau bahan plastik lainnya bisa BPA, polikarbonat, dan Lexan. Nah, kategori plastik kode 7 ini tidak digunakan untuk makanan karena mengandung BPA, atau kalau biasa di iklan-iklan ada ya, tidak mengandung BPA produk tersebut. Nah, BPA itu adalah
bisphenol A dapat mengganggu kerja dari hormon atau organ tubuh kita. Jadi kode 7 ini juga tidak direkomendasikan bagi produk makanan. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kode-kode plastik, namanya, dan juga penggunaannya. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari lagi mana sih plastik yang aman untuk produknya teman-teman, yang sesuai standar keamanan pangan. Atau kalau teman-teman ingin memilih plastik yang bisa digunakan berulang kali, nah silahkan pilih kode yang bisa digunakan berulang kali. Tapi dengan catatan tidak terlalu sering atau setelah digunakan berkali-kali, setelah itu dibuang, tidak selamanya digunakan. Hanya beberapa kali saja penggunaannya. Namun demikian, kita sebagai pelaku usaha juga harus bijak ya teman-teman ya dalam penggunaan plastik ini. Pastikan plastik yang teman-teman gunakan tuh pertama harus standar keamanan pangan sesuai dengan produknya. Jangan menggunakan plastik yang tidak standar keamanan pangan atau memilih menggunakan plastik yang murah karena mungkin secara perhitungan keuntungan atau perhitungan bahan pokoknya jadi lebih ringan atau lebih murah. Jadi kami tekankan sekali lagi, bijak dalam menggunakan plastik, sesuaikan dengan standar keamanannya, dan kita juga harus mengedukasi konsumen kita ya, bahwasanya plastik itu juga punya dampak terhadap lingkungan. Jadi sampaikan juga ketika teman-teman menggunakan sampah plastik harus dibuang di mana atau diarahkan untuk daur ulang, seperti itu. Itu teman-teman video pembahasan tentang jenis-jenis plastik. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang lainnya. Terus ikuti channel Satu Asa dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.